Selamat pagi adik-adik semua. Salam sehat. Halo, apa kabar? Baik-baik semua ya? Iya, puji Tuhan. Kita pada pagi hari ini sekolah minggu GKJ Ceper mau beribadah. Ibadah sekolah minggu. Iya, kita mau pujikan nama Tuhan. Selamat pagi dulu adik-adik yang di sini. Halo, selamat pagi. Oh, kok kurang sehat? Ayo, yang semangat. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, bagus semua. Iya, kita mau puji nama Tuhan dari terbit matahari yang mau diiringi oleh Bapak David, Bapak Pendeta kita. Oke? Sambil tepuk tangan. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Iya, kita sudah memuji nama Tuhan dari terbit matahari. Ya, adik-adik kemarin sudah menyelesaikan testing. Anak-anak sudah menerima rapot. Sudah diambil apa belum? Sudah. Ini naik apa tidak ya? Naik. Oh, naik. Nek Mas Garin naik kelas berapa? 1. Oh, kelas 1. Ada yang kelas 2, ada yang kelas 3, ada yang kelas 4, ada yang kelas 6. Ya, semua puji Tuhan, anak Tuhan pinter-pinter semua, bisa naik kelas semua. Oke, sekarang kita lanjutkan, kita mau memuji nama Tuhan. Karena kita sudah menerima rapot, kita mau bersenang-senang. Coba kita yuk berdiri, kita mau bertamasya. Kita mau bertamasya, jalan di tempat saja nggih. Kita bertamasya mau naik apa? Kereta. Mau naik kereta. Aduh senangnya gitu nggih. Ya, oke. Tapi jalan di tempat saja, ya. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk gak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk, jalannya nubruk-nubruk. Iya, duduk kembali lagi, kita mau berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa, tangan dilipat, mata ditutup, kepala tunduk. Ya, kita berdoa menghadap Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami anak-anak-Mu sekolah minggu GKJ Ceper menghadap kehadirat-Mu Tuhan, mengucapkan puji syukur karena Tuhan sudah membangunkan kami dari tempat tidur kami masing-masing dan kami diberikan kesehatan dan kami bisa berkumpul di dalam sekolah minggu ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan buka pikiran hati kami sehingga kami bisa melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Terima kasih Tuhan. Amin.
Adik-adik, tadi adik-adik sudah memuji nama Tuhan, sudah bersenang-senang, sudah berdoa. Nah, sekarang adik-adik siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 10 ayat 40 sampai 42. Nanti adik-adik bisa baca sendiri di rumah atau minta tolong sama ayah atau ibu. Nah, nanti di sini ceritanya berjudul tentang ramah kepada sesama. Di sini adik-adik saya punya cerita. Ceritanya sangat indah dan adik-adik pasti nanti mau senang mendengarkannya. Di sini saya punya cerita yaitu tentang seorang gadis kecil yang bernama Pipin. Pipin itu di rumah tinggal hanya bersama ibunya. Pipin itu anak tunggal. Sebagai anak tunggal ia sangat disayang, dimanja oleh orang tuanya. Tapi adik-adik di rumah tidak boleh manja ya, tapi harus taat dan patuh pada orang tua. Kalau diperintah orang tua harus nurut. Nah, sore itu ya adik-adik suasananya baru mendung, mau hujan. Nah, Pipin waktu itu duduk di teras rumah. Dia ditemani oleh ibunya. Ibunya takut kalau nanti Pipin main hujan-hujanan di luar. Nah, baru enak-enaknya melihat turunnya air hujan. Itu ada seorang gadis. Dia apa? Dia kedinginan, kehujanan. Dia nengok ke kanan, nengok ke kiri. Mau masuk ke rumah Pipin, dia tidak berani. Nah, lantas Pipin bilang sama ibunya, "Bu, itu sepertinya ada seorang gadis ya." "Siapa, Bu?" "Aku tidak tahu. Mungkin temanmu, Pin." "Bukan, Bu, aku tidak kenal sama dia. Dia bukan temanmu." "Yang benar dia bukan teman Pipin, Bu." "Lantas cobalah kau panggil ke sini." "Aku takut, Bu, nanti kalau dia jahat pada aku, takut pada aku gimana?" "Jangan takut, Nak, nanti kan ada ibu. Nanti ada ibu yang akan selalu mendampingi kamu." Baiklah, Bu. "Tapi saya panggil dari sini aja ya, Bu, nanti saya takut kalau juga saya kehujanan." Ya, terus akhirnya apa? Pipin pun jalan ke pinggiran supaya tidak kena air hujan. Dia memanggil anak itu. Dek, siapa kamu?" "Nama saya Dewi," gitu. "Kenapa kamu kesini?" "Saya kehujanan mau pulang, saya nggak berani," gitu. "Mampirlah ke sini," gitu. Nggak apa-apa, main aja ke sini," gitu. Akhirnya apa? Pipin pun menghampiri Dewi yang kehujanan tadi. Akhirnya apa? Dewi pun masuk ke teras digandeng sama si Pipin. Nah, ibunya pun berkata kepada Pipin, "Pin, tolong adik ini kasihlah dia. Dia kan kedinginan. Tolong ambilkan anduk. Juga ambilkanlah susu hangat biar untuk bisa menghangatkan tubuhnya." "Baik, Bu," gitu. Karena Pipin seorang anak yang baik, disuruh ibunya untuk menolong sesama, dia pun tidak membantah. Dia siap sedia untuk menolong temannya untuk menolong anak yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Akhirnya Pipin pun masuk ke dalam. Akhirnya tidak lama kemudian dia keluar. Dia membawa segelas susu hangat, juga membawa anduk untuk menghapus air yang membasahi tubuhnya. Nah, setelah badannya terasa kering, susu hangat itu pun diberikan kepada Dewi yang baru saja. Karena apa, adik-adik? Yang baru saja kehujanan. Kehujanan kira-kira dingin nggak? Iya, dingin. Dia sampai menggigil karena kedinginan. Nah, akhirnya susu hangat yang diberikan oleh Pipin kepada si Dewi itu tadi diminum. Dia merasa hangat badannya, merasa pulih, biarpun hanya segelas susu hangat. Nah, akhirnya apa? Setelah ditolong oleh Pipin, Dewi pun mengucapkan terima kasih karena ada anak yang sebaik Pipin yang tidak pernah tega melihat sesamanya menderita. Akhirnya apa? Ibu si Pipin pun juga senang melihat anaknya bisa tumbuh menjadi anak yang suka menolong, yang suka peduli kepada sesamanya, tidak ingin hidup seorang diri. Nah, demikianlah juga ya adik-adik cerita ini tadi sebagai anak-anak Tuhan di dalam pergaulan sehari-hari, di dalam adik-adik berteman atau juga di sekolahan, adik-adik harus juga sebagai anak-anak Kristus harus suka senang menolong, suka berbagi. Kalau benar-benar ada temannya yang mau ditolong, adik-adik
harus siap menolong. Memang misalnya ada yang mau pinjam penghapus, pinjam alat tulis, atau ada yang mau pinjam buku pelajaran, adik-adik harus membantu. Karena kalau suka membantu itu, Tuhan pasti akan senang melihat anak-anaknya akan selalu hidup berbagi dengan sesamanya. Demikian juga dengan Pipin yang sudah diasuh oleh ibunya, didik oleh ibunya, dia bisa tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang baik. Demikian juga sebagai adik-adik yang hari ini sudah baru liburan karena baru saja naik kelas, adik-adik harus juga senantiasa bisa membagi waktu antara bermain, membantu ibu, juga bisa untuk berbagi dengan sesamanya. Adik-adik, tapi adik-adik sudah menerima firman Tuhan sebagai santapan rohani adik-adik. Nah, bisa firman Tuhan itu tertanam dalam hati adik-adik. Mari kita berdoa. Tapi sebelum berdoa kita memuji nama Tuhan dulu, meluhurkan nama Tuhan dulu. Yaitu kita angkat tangan dulu, kita nyanyi tanganku ada dua. Satu, tanganku ada dua, 5 jarinya, kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Gimana adik-adik jika berdoa yang baik, tangannya gimana, posisinya gimana? Karena berdoa itu adalah kita berbicara secara langsung dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di surga, perkenankanlah ya Tuhan kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur ya Allahku karena Tuhan telah berfirman pada kami. Tuhan senantiasa mengajarkan kepada anak-anak-Mu agar senantiasa hidup berbagi dengan sesama kami, agar kami senantiasa menerapkan hidup kasih dan tidak mementingkan diri kami sendiri. Tolonglah ya Tuhan anak-anak-Mu ini agar yang masih kecil bisa tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang penurut yang tidak mengecewakan orang tua, juga tidak mendukakan nama Tuhan. Tuhan, di tengah-tengah liburan ini kami juga menyerahkan anak-anak-Mu yang masih kecil, biarnya Tuhan tidak tegakan mereka. Tuhan senantiasa menyertai mereka, membimbing mereka, dan agar anak-anak-Mu agar bisa berperilaku yang baik seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa-dosa kami ya Allahku, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita saat tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Dicatat ya, tadi Bu Riyadi ngendiko apa kita catat. Kita jalankan di setiap kehidupan kita. Dimanapun, di rumah, di sekolah, di gereja, dan bersama teman-teman. Gitu ya? Iya. Sekarang waktunya kita mau persembahan dan sebentar lagi kita akan menyanyikan sebuah lagu Ku Menang. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kita ulangi sekali lagi. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus pun turun. Iya, sebentar lagi karena kasih Tuhan setiap hari kita rasakan. Sekali lagi kita puji nama Tuhan. Kita mau pulang ke rumah kita masing-masing. Sebelum pulang ke rumah masing-masing, kita nyanyikan satu lagu lagi ya. Kasihnya seperti sungai. Hafal adik-adik? Hafal, saya yakin adik-adik yang di rumah hafal ya. Kasihnya seperti sungai.
kasih adik-adik, selamat bertemu kembali di minggu depan. Haleluya, puji Tuhan.